Halo Sobat VSID, dan kali ini kita menghadapi sebuah masalah. Ya, masalahnya adalah seorang customer meminta kami untuk melakukan estimasi berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan aplikasi web dengan arsitektur seperti ini. Di situ ada Azure DNS, ya, kemudian Azure Active Directory yang mereka gunakan berbasis Microsoft 365. Kemudian ada App Service Plan dengan App Service Web Apps, ada Storage Bloat untuk menyimpan berkas-berkas yang mungkin dihasilkan oleh Web Apps, dan ada satu buah SQL Server. Oke, kita akan coba melakukan estimasi berapa biayanya ya di tutorial kali ini. Mari kita mulai. Saya masuk ke dalam sebuah aplikasi yang dinamakan Pricing Calculator di Azure. Nah, kalau rekan-rekan hendak melakukan estimasi berapa biaya yang akan dilakukan atau yang dibutuhkan untuk komputasi awan, pada umumnya provider komputasi awan itu memiliki Pricing Calculator dan TCO Calculator. Pricing Calculator ini kalau kita punya solusi baru dan solusi barunya itu hendak kita deploy di komputasi awan. Kalau TCO Calculator itu kita mungkin sudah punya estimasi pengadaan hardware gitu ya, kemudian dibandingkan dengan estimasi berbasis komputasi awan. Ingat ya, tadi di grafis kita perlu apa saja? Kita perlu App Services, 1 ya. Kemudian SQL Database, 2. Kemudian kita memerlukan Azure DNS ya tadi ya, Azure DNS, oke. 3. Kemudian kita membutuhkan apa lagi? Blob. Oke. Storage count ya, 4. Oke. Kita sudah memiliki semuanya ya. Setelah itu kita melakukan apa? Setelah itu kita melakukan konfigurasi ya, dan setelah kita melakukan konfigurasi kita akan menemukan harga atau estimasi biaya ya dalam rupiah ya. Oke, kita pilih dulu App Services. Kita menggunakan pendekatan App Services, artinya platform App Services. Kita tidak perlu memiliki resource dalam bentuk virtual machine. Di sini saya memilih ada beberapa pilihan ya. Kita akan pilih region kita. Tentu saja Indonesia, di mana Indonesia, Southeast Asia, oke, di situ. Sistem operasi kita berbasis Windows ya dengan hosting basic ya. Kita akan coba menggunakan basic 2 cores 3,5 GB RAM ya. Nanti kita bisa auto scale ya, jangan khawatir. Baik itu scale in ataupun scale out. Di sini kita berencana untuk menghost satu website saja ya, website sistem informasi. Terus kemudian apakah kita membutuhkan akses SSL ya? Kita akan membutuhkan satu akses SSL ya, dan sebagainya. Rekan-rekan bisa melihat di sini kita memiliki tambahan biaya gitu ya. Oke, kemudian kita akan memilih Azure SQL Database-nya. Kita akan letakkan di lokasi yang sama ya. Kemudian tipenya nih, rekan-rekan bisa lihat bulanannya 1.600 US dollar ya. Kita bisa mengubahnya menjadi lebih murah dengan membentuk broadcast modelnya bukan per prosesor tapi per DTU. Nah, DTU ini performance ya. Jadi kalau 5 performance ya 5 DTU ya 5 point performance ya, seperti horsepower lah kalau di mobil ya. Dan di sini kita pilih basic dengan DTU-nya. Kalau DTU basic itu cuma 5 DTU ya. Oke, data transaction unit. Nah, ini ya singkatannya DTU, data transaction unit. Jadi kalau misalnya ada 10, 20 bagaimana ya? Ada ya, kasarnya seperti ini. 1 DTU ya itu sama saja melakukan proses 1 kali transaksi dalam 1 waktu. Nah, ya. Kalau nanti ada banyak, nah itu repot ya. Jadi kita coba pilih yang standar di sini. Ya, ini ada beberapa nih yang standar nih. Saya akan pilih 10 DTU, artinya saya punya 10 pegawai ya. Ya, nanti kita bisa scale out juga, scale out ya, scale up maksud saya. Di sini satu database, average database-nya kita set misalnya 2 GB gitu ya. Sebenarnya kalau kita set 5 GB juga tidak masalah. Kita perlu melakukan backup berapa kali? Misalnya saya akan melakukan backup monthly, weekly backup ya. Retentionnya misalnya per 5-6 bulan ya. Tuh. Oke.
Jadi kita akan memiliki 6 salinan kasarnya seperti itu ya. 6 bulan salinan untuk setiap bulannya ya. Kalau weekly ya rekan-rekan bisa bayangkan berapa week retentionnya. Jadi kalau misalnya saya set 4 weeks artinya saya punya penyimpanan backup itu ada 4 minggu gitu. 4 minggu saya punya 4 minggu penyimpanan backup yang tersimpan ya. Oke. Jadi kalau misalnya per 4 minggu, jadi kalau misalnya nanti minggu kelima itu minggu yang satu udah dihapus tuh. Ya jadi per 4 minggu cuma 4 slot ya dalam satu minggu. Kalau kita turunkin itu malah makin sedikit ya. Saya di sini asumsinya berbasisnya per minggu aja ya. Oke. Selama 8 minggu misalnya. Oke, jadi backupnya selama 2 bulan. Oke, di sini saya memilih Azure DNS. Rekan-rekan bisa lihat ya. Kita akan memilih zona 1 dengan hosted DNS 1 zone ya. 1 zona saja. Jadi dengan million query-nya per bulannya 1 juta query misalnya seperti itu ya. Maka kita punya estimasi setidaknya 0,9 US dollar. Oke. Oke. Rekan-rekan bisa melihat kalau ditambah ya. Karena di sini ada satu aplikasi web saja, kita dengan satu domain kita pilih satu saja ya. Oke. Kemudian di sini storage account, yakinkan kita memilih satu storage account yang sama di Southeast Asia dengan berupa tadi kita simpan dalam bentuk blob ya. Nah ini blob. Oke. Performance-nya standar, general purpose atau blob storage di sini. Saya akan pilih general purpose V2 ya. Jadi kita bisa gunakan untuk apapun itu. Kalau blob storage itu lebih ke arah penyimpanan blob pada umumnya ya, hanya berfokus untuk blob saja. Kita akan pilih general purpose, jadi kita bisa menyimpan apa-apa pun. Access tier ya, seberapa sering diakses. Oke, kita akan pilih hot, artinya akan lebih sering diakses dengan redundancy, local redundancy ya. Kita akan bahas sebenarnya jenis-jenis ini ya di episode selanjutnya mungkin. Dan di sini kita set kapasitas, kita akan pilih bentuknya terabyte, kemudian saya akan masukkan 1 terabyte misalnya. Oke. Di sini ada saving option, kalau misalnya kita akan commit project ini akan berjalan selama 3 tahun, maka kita bisa pilih 3-year reserve. Jadi artinya dibayar selama 3 tahun ya dengan bayaran bulanan atau 1 tahun. Nah ya, saya akan pilih 1 bulan saja ya. Oke, per bulan. Oke, saya biarkan itu. Dan kita sudah punya per bulannya ya. Per bulannya berapa nih rekan-rekan? Kalau rekan-rekan tidak suka US dollar, kita set ke rupiah. Indonesia rupiah mana? Ini dia. Ya. 2.929. Sebenarnya kita bisa lebih berhemat dengan mencek show dev test pricing. Artinya harga kalau kita menggunakan developer atau test pricing. Jadi ada harganya. Bedanya jauh lumayan ya. Oke. Tapi rekan-rekan bisa bayangkan kalau kita switch ke dev test maka tidak ada prioritas atau prioritasnya berkurang dan hanya ditujukan untuk pengembangan dan pengujian aplikasi. Jadi kita leave it out ya. Kecuali memang ini hanya digunakan untuk pengembangan. Kemudian di sini ada licensing programnya, sementara ini hanya ada 1 ya. Untuk support, nah ini. Kalau kita perlu support terkait developers, kalau ada susah-susah konfigurasi gitu ya. Misalnya kontainernya nggak jalan gitu ya, dan sebagainya. Kita bisa set developers. Nah itu sekitar 453.560 ya. Kalau professional direct ini ngebut banget ibaratnya ya, emang VIP ya. Itu sekitar 15 juta. 15 juta? Oke, menarik ya. Ketika supportnya lebih mahal daripada yang dibeli. Atau standar 1.500.000. Ini selaras lah ya, lebih murah dikit. Kita pilih developer di sini supportnya, kemudian kita export. Ya, kita export dan kita punya export estimate, kita buka. Ya, maka akan keluar estimasinya. Ya,
estimasinya. Kita tunggu sebentar, ini dia estimasinya. Ya. Ini estimasinya dan kita akan punya biaya per bulannya sekitar 3.142.992 ya. Oke, dan setelah itu kita bisa meyakinkan customer kita kalau ini biayanya per bulan. Dan tentu saja biaya ini sifatnya biaya maksimum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.